Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang baik, Kau Yesus yang baik, Kau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Ini kami umatmu Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Yesus baik bagi kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada kata suatu alasan apapun Tuhan ketika kami tidak datang menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu baik, Yesus baik. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kami. Itu semua bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi kami percaya itu semua karena kasih anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh lewati hari-hari kami, itu karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada di rumah Tuhan ini. Itu bukan secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami punya persoalan, ketika kami punya permasalahan, kami sering takut, kami sering goyah. Tetapi mulai hari ini kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada hari ini, dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan melindungi keluar masuk mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang sakit pada hari ini. Apapun penyakit mereka, kami percaya Tuhan, Engkau dokter dari segala dokter, Engkau tabib dari segala tabib, Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami pegang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada minggu ini, baik itu singer, worship leader, pemimpin musik, asal multimedia. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh setia lagi melayani Tuhan, Tuhan memperlengkapi kehidupan kami, Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, ada sukacita yang datang daripada Tuhan, ada damai sejahtera yang datang daripada Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, biarlah di mana hamba-Mu berada hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersorak memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari semangat, masih semangat, amin. Sebelum kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan, saya ingin bertanya, adakah jemaat yang baru pertama kali gabung di tempat ini? Puji nama Tuhan. Tiba-tiba bertambah lagi, amin. Biarlah minggu-minggu berikutnya kita dapat lagi beribadah bersama di tempat ini, amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus, amin. Yang masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya dong. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju.
Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan.
bersyukur Tuhan buat anak-anak sekolah minggu. Nyata pertolongan-Mu Tuhan, sepanjang bulan Agustus Tuhan telah pelihara anak-anak-Mu. Tuhan telah lepaskan segala sakit penyakit. Aku percaya di bulan September ini juga Tuhan yang menolong anak-anak ini, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka. Maafkan dan segala sakit penyakit Bapa. Aku serahkan di dalam tangan-Mu, Yesus. Engkau menolong. Pulihkan anak-anak Tuhan. Tuhan yang melindungi, Tuhan itu. Dalam nama Yesus, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan kepintaran, kepandaian, kesehatan. Kami Tuhan tolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang melindungi, Tuhan melindungi Daniel Tuhan, sembuhkan Daniel Tuhan, dalam nama Yesus. Bersama Tuhan berlebih, Bapa berlebih, Tuhan berkati anak Tuhan, berkati. Oh ya Allah, sadar Allah, ya Aku percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu ini rindu sekolah minggu, aku percaya mereka diajari kebenaran firman Tuhan. Sejak muda, sejak anak-anak, mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Mereka boleh mengenal siapa Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat mereka. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggunya Bapa. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu Bapa. Aku percaya apa yang mereka ajarkan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan kami melihat anak-anak ini akan jago berdoa, memuji meninggikan Tuhan. Kami akan melihat orang tua boleh merasakan kehadiran anak sekolah minggu ini menjadi kesayangan, menjadi sukacita dalam rumah tangga. Urapi setiap anak-anak kami ini Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna dari awal bulan September sampai dengan akhir September. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjagai. Walaupun sekolah di rumah, aku percaya Tuhan berikan kepintaran buat anak-anak kami ini. Tidak ada satupun yang ketinggalan sekolahnya. Semuanya lulus dengan baik, naik kelas Tuhan. Terima kasih. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan-Mu sempurna buat anak-anak kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya percaya memasuki bulan September ini, itu makanya ada lagunya satu orang. September ceria. Gak ada dibilang Agustus ceria. Betul ya? Kevin ya? September ceria. Dan saya percaya di bulan September ini, aku berdoa buat seluruh umat Tuhan di tempat ini akan mendapatkan kegembiraan sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, tidak terasa kalau kalender Yahudi ya, tanggal besok itu tanggal 6, maka 5781 akan berubah menjadi 5782. Ya, kalau bangsa Israel hari Senin besok mereka akan merayakan hari tahun baru mereka. Ya, jadi nanti ini sudah diganti bukan pay alif lagi, tapi pay back. Ya, pay back, ya, back, ya, back itu berbicara tentang rumah tangga. Ya, jadi sepanjang bulan September ini sampai seterusnya kita akan berbicara tentang keluarga. Ya, keluarga yang diberkati itu. Amin. Ya, keluarga yang Tuhan taruh. Makanya tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan keluarga lewat pernikahan kudus. Ya, jadi buat anak-anak muda ya yang mau menikah, saya percaya ketika engkau
di dalam Tuhan, saya percaya jodohmu pun akan dapat dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita tahu Nabi Yeremia ini dia adalah nabi yang besar, ya, di masa-masa pembuangannya di Babel. Ya, aku percaya Nabi Yeremia dipanggil Tuhan. Ya, sejak di kandungan ibunya, ya, dia telah ditenun, dia telah dibentuk. Ya, begitu juga kita hari ini. Ya, kita percaya kita ada pada saat ini itu semua karena Tuhan. Mari kita baca dengan keras 2-3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ya, saya percaya di bulan September ini adalah bulan yang spesial, ya, karena banyak perayaan-perayaan ya akan dirayakan kita ya untuk bulan 9, bulan 10, seterusnya saudara. Ya, karena ini adalah hujan akhir, ya, hujan akhir saudara. Ya, banyak hujan berkah saudara. Di tengah-tengah masa-masa yang sukar, ya, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Ya, Tuhan rindu supaya jemaat Tuhan di tempat ini punya iman yang bertumbuh, iman yang mendatangkan mujizat, saudara. Ya, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dikatakan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, kita tahu bahwasanya kenapa Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa maka tanah dikutuk. Ya, jadi saudaraku dengar, tanah yang Anda pijak hari ini itu sudah dikutuk. Dan untuk itulah makanya Tuhan memilih kita. Tuhan menciptakan manusia untuk sebagai rekan sekerjanya kita, sekerja Allah. Ya, jadi mitranya yaitu Tuhan. Saya percaya kalau Anda berbisnis, saudaraku, ya, tentu Anda punya rekan kerja Anda. Dan saya percaya kalau rekan kerja Anda itu, kalau itu menghasilkan laba, menghasilkan untung, maka mereka akan berbagi hasil, betul? Ya, rekan sekerja mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Ya, itu makanya di hari Sabat ini Tuhan mau memberkati umatnya. Ya, dalam Keluaran 20 saudaraku, dia berkata 6 hari lamanya. Ya, Tuhan telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Dia telah ciptakan itu semua. Tetapi di hari yang ke-7 ini Tuhan mau memuluskan. Itu makanya jemaat yang dikasih Tuhan, ya, kenapa kita datang hari Sabat? Supaya Tuhan memuluskan seluruh pekerjaan kita. Ya, karena tanah ini telah terkutuk. Tanah ini dikutuk, saudara. Untuk itu Tuhan mau supaya kita tidak mengalami kutuk. Dan untuk itulah kita datang pada hari Sabat ini, hari yang penuh bahagia. Amin. Ya, itu makanya Anda sekarang masuk bengkel. Ya, Anda sekarang masuk bengkel supaya Anda diajari, supaya Anda tidak meneruskan kutuk-kutuk itu. Ya, itu makanya dia bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sudah kuliah di tengah-tengah masa-masa yang sukar, banyak sekarang orang-orang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya. Ya, imannya tidak bertumbuh, saudara. Ya, imannya, ya, dia gantungkan kepada kehebatan dia. Jadi saudaraku, kalau iman itu Anda gantungkan kepada kekuatan Anda sendiri, iman itu tidak akan bertumbuh. Itulah makanya iman itu harus digantungkan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, itulah dia iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan berkata, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Saudaraku lihat, kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, wow, luar biasa. Dia katakan di ayat 8,
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara lihat, kita ini ditanam di tepi aliran air. Kita bukan ditanam di tepi tidak ada air. Saudara lihat, ya, Anda itu adalah mitranya Tuhan. Anda ditanam, dikasih benih kepada Anda, supaya Anda tanam di tanah yang subur, saudara. Ya, itu makanya kita berlaku, ya saudaraku. Jangan pernah hidup ini Anda salah-salah. Hidup ini berlaku tabur tuai. Tabur tuai. Kalau kau tabur yang jahat, pasti kau akan menuai yang jahat. Oh ya, mungkin nggak datang sekarang. Ya. Jadi ini hidup tabur tuai, saudaraku. Ya. Jadi kalau Anda datang ke tempat ini motivasinya lain, wah, kamu akan menuai yang tidak baik. Jadi jadilah jemaat yang mau diajar. Jadilah jemaat yang taat, yang setia, ya. Setiap hari mau dibangun untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara lihat di tepi aliran air. Artinya apa, saudara? Berarti pohon kehidupan kita tidak pernah mengenal namanya kematian, karena selalu ada air yang mengalir. Ya, ada air yang mengalir. Ya. Tuhan membawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Saudara lihat, itulah Tuhan, supaya kita tidak hidup di dalam kepimpinan daripada iblis dunia ini yang sedang dalam kutuk. Ya. Itu makanya kita tinggal di dunia yang penuh dengan kutuk. Ya. Untuk itu kita harus dikuduskan. Makanya hari Sabat ini Tuhan menguduskan. Artinya apa? Engkau dipisahkan, engkau ditarik kepada Tuhan. Itu arti kudus. Bukan suci, saudara. Jadi arti kudus itu engkau ditarik, ya, engkau dipanggil supaya kau berpisah dengan dunia itu, supaya kau berpisah dengan kejahatan-kejahatan. Ya. Mungkin dalam hari lamanya kau berdosa, ada dosa yang kau lakukan. Tetapi di hari yang ketujuh, Tuhan mau menguduskan, Tuhan mau memulihkan, ya. Sehingga semuanya engkau makan dan engkau minum jadi kesehatan. Itu luar biasa, ya, Tuhan itu. Ya. Itu makanya hari Sabat, ya, itu diberikan kepada orang-orang percaya. Jadi hari Sabat itu untuk kita, diberikan Tuhan. Tidak bekerja, jangan engkau melakukan pekerjaan di hari Sabat. Ya. Jadi engkau menikmati di hari Sabat ini. 6 hari lamanya sudah ada untung, ada berkah. Kau nikmati. Ya. Perhatikan keluargamu, karena di tahun ini adalah tahun keluarga. Ya. Perhatikan keadaan keluargamu, perhatikan suamimu, perhatikan istrimu, dan perhatikan anak-anakmu. Ya. Selaku itulah integritas, ya, yang hari-hari ini tema dalam gereja kita. Ya, berintegritas artinya apa? Berkualitas. Apa yang kau ucapkan itu yang kau lakukan. Ya, artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan lagi pernah main-main, karena Kristen itu adalah orang yang berintegritas, ya, orang yang bernilai, ya, ada standarnya orang Kristen itu. Jadi makanya kalau tetangga-tetanggamu, orang Kristen, mereka pasti merasakan nikmat sekali tinggal bersama dengan tetangga orang Kristen. Ya, sehingga mereka merasakan ada kasih Tuhan. Mereka merasakan bahwasanya, ya, ketika engkau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, dia mendengar dan dia merasakan. Ya, saudara lihat, dalam satu kampungmu ini, ketika engkau berdoa, maka sejahtera kampungmu, karena ada orang yang berdoa, ya, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Makanya tetangga-tetanggamu diberkati. Ya. Untuk itulah makanya Tuhan memanggil kita, supaya kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Untuk itu kita ada di tempat ini. Kenapa saya sangat membuka ibadah-ibadah minggu ini, walaupun dengan prokes, ya. Artinya apa, saudaraku? Supaya kita bisa bersekutu, kita bisa berjumpa. Engkau menghormati hari Sabat lewat onsite seperti ini. Engkau menghormati bahwasanya hari Sabat sudah datang. Aku datang ke rumah Tuhan.
Aku mau persembahkan semuanya. Aku bawa tubuh, jiwa, dan roh. Aku bawa semuanya. Tetapi kalau online, saudara, saya nggak tahu, saya nggak yakin Anda itu menghormati Tuhan. Mungkin Anda pakaiannya pun biasa-biasa saja. Mungkin bisa aja Anda nggak mandi. Ya, tetapi hari ini Anda rapi, ya, Anda ganteng. Menghormati hari Sabat. Kenapa saudara? Karena hari Sabat perlu dihormati. Ya, siapa yang menghormati hari Sabat, Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan kepadanya kendaraan kemenangan. Haleluya. Lihat itu. Dia berikan kepadamu kendaraan kemenangan, sehingga kemanapun engkau melangkah, ya, walaupun melewati lembah kelam, walaupun melewati hal-hal yang tidak baik, Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Karena mau menghormati hari Sabat. Ya, betapa rindunya Tuhan di hari Sabat, Dia mau mendengarkan suara kita. Di dalam Markus 5 ada kisah, saudara. Coba kita buka Markus 5 ayat 25. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini kisahnya. Ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ini adalah tipe orang dunia, saudara. Ya, orang dunia. Kenapa, saudara? Karena di dunia ini iblis melemparkan keputusasaan. Ya, makanya Anda lihat orang-orang dunia, kelakuannya, waduh, gak betul. Kadang-kala saya tersenyum-senyum, saudara. Kadang-kala saya lihat, apa mereka gak tahu ini hari Sabat, ya? Tetapi mereka, waduh, ada yang support lah, ya, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang duniawi. Saudara, Anda lihat, ya, saudara, di zaman sekarang ini Anda harus hati. Kenapa, saudara? Anda mendengar orang mati itu sering. Ya, di masa-masa ini, ya, aduh, tadi aku baru ngobrol sama dia, ya, kok udah mati. Ya. Jadi saudara, Anda harus apa peringatan sama kita di tempat ini? Saudara, lihat, ya, Tuhan mempertontonkan. Lihat itu, orang mati sehat, tadi sehat, tiba-tiba sesat. Ya. Dan di sini, saudara, dialami seorang perempuan 12 tahun. Wow, luar biasa. Ya, artinya apa? Saya percaya perempuan ini merindukan kesembuhan. Saya percaya itu. Tetapi saya salut dengan perempuan ini. 12 tahun dia pendarahan. Ya, artinya uangnya sudah habis banyak. Semua dilakukannya untuk kesembuhan. Ya. Tetapi dia sangat merindukan kesembuhan daripada pribadi. Coba kita lihat ayat 27. Ya. Jadi saudaraku, di tengah-tengah rumah tanggamu, ya, saya percaya engkau telah mendengar tentang Yesus, sama seperti perempuan ini. Ayat 27, ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin diajak beribadah, tidak mau. Dia sudah mendengar. Saya lihat, untuk kau mengalami mujizat, yang pertama harus kau lakukan, mendengar. Bilang dulu dengan saya mau mendengar. Saya mau mendengar. Itu penting. Itu makanya Tuhan berikan kita telinga ada 2. Ya, di Wahyu pun dikatakan, hai yang bertelinga, mendengarlah. Ini penting, saudaraku. Itu makanya ketika kau mendengar yang negatif, maka rumah tanggamu hancur. Oh iya. Makanya perhatikan cara mendengar. Jangan emosi dulu. Ya, dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Lihat, dia telah mendengar Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia telah mendengar itu.
Tetapi apa daya, bagaimana aku bisa masuk dalam gerombolan pengikut daripada Yesus? Dia bilang apa? Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus. Haleluya. Ya. Jadi saudaraku, kalau kau mendengar saja, tetapi kau tidak mau mencari, tidak kau mau mendekat kepada Yesus, tidak kau mendekat kepada firman Tuhan. Ya. Dalam kondisi cerita ini, Yesus masih ada. Tetapi dalam saat sekarang ini, Yesus sudah berada. Yesus sudah bersama dengan Bapa di sini. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Dia adalah Allah yang setia. Dia memberikan tanggung jawab yang luar biasa. Ya, dia siapkan rumah kita. Jadi berbahagialah. Jadi untuk itu selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup seperti ini, jangan sia-siakan. Jangan udah panggil dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta, kalau nanti aku sembuh, aku melayani Tuhan. Sudah terlambat dulu. Iya, jangan udah sakit baru mau melayani Tuhan. Aduh. Ya. Jadi untuk itu saudaraku, mari jemaat yang dikasih Tuhan, supaya kita mengerti ya, bahwasanya cerita dengan perempuan ini, dia mengalami penderitaan yang cukup parah, saudara. Ketika itu saudaraku, ketika dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, saudaraku lihat, ada respon. Wow, itu gerombolan saudaraku. Dia mendekati dari belakang. Tuhan pakai jubah saudaraku. Kalau jubah, kalau zaman dulu jubahnya sampai ke lantai saudaraku, berseret-seret itu dia. Ya, dia belum mendapatkan kaki Yesus, belum mendapatkan tubuhnya, hanya jubahnya saja. Luar biasa. Ya. Jadi saudaraku, Anda harus perhatikan ini. Ya. Jubahnya saja. Artinya apa? Ketika kau mendengarkan pendetamu berkhotbah, gembalamu berkhotbah, lihat, kau pasti sembuh. Oh iya. Hanya mendengarkan saja, imanmu muncul. Nah, seperti dia. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Ini adalah tindakan iman hari-hari ini. Ya. Apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini? Ya. Apakah sama dengan wanita yang 12 tahun pendarahan ini? Ya. Ini perhatikan. Ya. Jadi saudaraku lihat, hari-hari ini siapa yang kau dengar? Ya. Berita-berita apa yang kau dengar? Ya. Untuk itu marilah, supaya jemaat yang dikasih Tuhan ini ikut ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kita ada family akta setiap hari Kamis. Ayo datang, kita pecah-pecahkan roti, ya, kita berbagi, ya, berbagi pengalaman, kesaksian, ya. Dan Tuhan mau saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan mau supaya Anda menceritakan kebaikan-kebaikannya. Saya percaya Anda pasti punya pengalaman semuanya, ya, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan di tengah-tengah yang sulit seperti ini. Ya. Saudara lihat, itulah cerita tentang perempuan pendarahan 12 tahun. Ya. Artinya dia mau mendengar dan dia ambil action, dia mau mendekat. Oh ya, jangan seperti ini, enggak, aku mau di rumah saja. Ya ada ibadah, ya udahlah, aku nonton online saja. Kan? Saudara lihat, Anda nggak bisa kuat kalau nggak ada manusia yang memproses hati. Karena manusia itu, ya, diuji, manusia itu diproses dari manusia. Oh ya, manusia. Ya, sehingga kita bisa kuat ketika kita mengerti, ketika kita menghormati hari Sabat. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, Yeremia 17 tadi itu, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudaraku lihat ini, ya. Akar itu berbicara, ya, tentang bagaimana kau buat pohon
pohon itu bisa kuat. Sebuah pohon kalau akarnya tidak kuat, maka ketika datang angin, akar pohon itu akan tumbang. Ya. Jadi akar ini berbicara tentang bagaimana kemauanmu untuk belajar, kemauanmu untuk melayani. Ya, makanya orang yang melayani Tuhan akarnya makin dalam. Terus, ya, anak-anak muda ini semuanya, ya, saya percaya ketika buat salah tapi melayani Tuhan, ya, ada antibiotiknya. Ya. Sebagai diaken di tempat ini, Anda buat salah, hari Minggu mau melayani Tuhan, waduh, disucikan. Ya. Jadi untuk itu Tuhan mau jangan Anda terus berbuat dosa. Ya. Sebagai mitra Allah, sebagai teman sekerja Allah, Tuhan rindu Anda itu tidak menjadi orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Selalu buat dosa. Udah diampuni, buat dosa lagi, diampuni. Kapan bisa bertumbuh, saudaraku? Ya, ayo. Hari-hari ini perhatikan keadaan. Ya, jangan seperti orang bebal. Perhatikan. Ya, perhatikan. Karena kita ini didewasakan dengan manusia. Iya. Karena yang membuat jengkel kamu kan pasti manusia. Aku gak suka itu. Gak apa-apa. Ya, tetapi perhatikan firman. Renungkan firman siang dan malam. Siang, itu petunjuk, saudara. Itu petunjuk supaya engkau berhasil. Ya. Saya lihat, ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau dibuat akar-akarnya semakin kuat. Ya kan? Engkau menjadi jemaat yang tidak cengeng, yang tidak mudah berajuk. Sikit-sikit berajuk. Aduh, Pak Gembala gak daftar, mana berajuk? Gini. Saudaraku dengar, ya, saya terus berdoa. Itu makanya setiap pagi saya kirim firman, ya. Makanya nanti jemaat Tuhan yang baru pertama sekali datang hadir di tempat ini, tolong jangan pulang dulu, ya. Saya akan doakan, ya, saya akan mau konseling dengan Anda. Ya, saya sebagai gembala, saya rindu juga, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Anda. Ya, mari kita bersama-sama, ya, kita berdoa, ya, kita berdoa. Kita buat mesbah keluarga. Ya, dulunya tidak pernah berdoa. Ya, sekarang sudah bisa berdoa bersama-sama dengan Tuhan. Wah, itu nilai yang luar biasa. Itulah dia merambatkan akar-akarnya. Artinya apa? Kau cinta Tuhan lewat pekerjaanmu. Ya, mungkin 8 jam, 10 jam kau bekerja. Tetapi ketika 2 jam saja kau dekat sama Tuhan, maka lihat, akar kehidupanmu semakin kuat di bawah Tuhan, ya. Sehingga engkau tidak mudah terombang-ambing, engkau tidak mudah putus asa, ya. Engkau tidak mudah melakukan dosa karena akarnya kuat, cepat berbalik, ya kan? Cepat mau berdoa, cepat mengucap syukur, ya. Saudaraku, jangan sia-siakan Anda gereja di gereja Bethel Indonesia yang golongan darahnya doa, pujian, penyembahan. Oh iya, ya. Kenapa saudaraku? Di situ senjata kita. Ya. Bagaimana kau merasakan Tuhan kalau kau tidak memuji Dia? Ya. Sembah Kau Tuhan, Tuhan. Percayalah, ya, di tengah-tengah masa-masa yang suka, Tuhan ada bersama. Iya, ya. Tuhan akan melatih engkau. Iya. Kadang-kadang kita nggak bisa terselami Tuhan itu. Ternyata di tengah-tengah masalah, Tuhan ada di situ. Itu makanya jangan lari dari Tuhan. Kejarlah Dia. Ya, mengucap syukurlah, bergembiralah atas Dia. Suatu
tempat kalau napas ini bisa dibeli, waduh, banyak sekali orang yang mati. Tetapi napas itu dikasih Tuhan dengan anugerah yang kita hidup secara gratis. Ya. Jadi kalau kita bisa hidup di masa-masa seperti ini, Anda sudah tahu bahwasanya orang yang meninggal karena COVID ini bukan puluhan ribu lagi, ratusan ribu seluruh Indonesia. Ya. Kita bersyukur, kita terus berdoa. Sumatera Utara, Medan, ya, Siantar, Tebing Tinggi, ya, PPKM-nya sudah mulai menurun. Ya, kemarin saya menguburkan orang yang mati COVID. Saya berbincang dengan petugas COVID-nya. Kalau bulan-bulan 8, Pak, yang meninggal itu 10 antara 15 orang yang terus datang ke kuburan. Tetapi di bulan akhir daripada bulan 8, bulan September awal tadi, sekarang cuma tinggal 2 saja, 2 setiap hari atau 3, 2 atau 3. Wah, begitu. Ya, artinya apa, saudara? Karena ada orang yang berdoa. Kenapa, saudara? Jangan takut. Bukan karena COVID kau mati. Oh, bukan. Kalau gara-gara COVID, wah, banyak orang yang pasti mati. Karena banyak orang COVID disembuhkan. Makanya dengarlah berita-berita orang yang disembuhkan karena COVID. Ya, itu makanya di Jakarta sana, ya, biasanya tempat atlet sekarang sudah pada berpulangan semuanya. Ya. Dan saya percaya, ya, Indonesia akan mengalami pertumbuhan, ya, akan mengalami pemulihan. Ya. Saya berdoa, ya, lewat orang-orang yang percaya kepada Kristus, lewat doa-doa kita, ya, banyak hal-hal yang terjadi, mujizat terjadi, ya, lewat berdoa. Ya, aku yakin ketika aku berdoa, maka Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan. Ya, siapa yang kau doakan? Mungkin tetanggamu, keluargamu, doakan. Ya, berdoa, ya, bersekutu. Ya, jangan pernah Anda itu mau sendirian. Ya, rugi, saudara. Ya, ada Tuhan adalah mitra kita. Ya, jika Tuhan bersama dengan kita, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Ya. Jadi untuk itu perhatikan keadaanmu. Ya, jangan seperti orang bebal. Ya, perhatikan waktu-waktu hari-hari ini. Ya, perhatikan. Ya, banyaklah bangun mesbah, banyaklah suami istri banyak bangun mesbah berdoa memuji Tuhan. Ya. Dan saya percaya pekerjaan-pekerjaan yang kamu alami mengalami suatu reformasi. Ya. Reformasi artinya apa? Lewat kecanggihan-kecanggihan sekarang banyak orang sudah berjualan lewat internet. Ya. Tuhan berkati. Lihat. Ya. Jualanmu bisa di-update ke Facebook, ke Instagram. Ya. Ya. Dulunya kau sewa toko, sekarang tak perlu lagi sewa toko. Haleluya. Ya. Jadi untuk itu, saudara. Artinya apa? Bekerja. Karena firman Tuhan berkata, orang yang tidak bekerja tidak bisa makan. Ya. Jadi untuk itu di tengah-tengah COVID seperti ini jangan malas, jangan jadi malas. Ya itulah makanya ketika kau mengandalkan Tuhan, pasti kemalasan itu lari daripada pasti. Ya. Terus yang ketiga, saudara, dia bilang apa? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Wah, luar biasa. Haleluya. Ya, itu makanya Anda tetap segar. Amin. Ya, badannya amin ya. Iya, Anda pasti tetap segar kalau mengandalkan Tuhan. Oh iya, pasti itu. Saya jamin, bukan karena obat. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan pasti tetap sehat. Tidak akan mungkin sakit. Saya jamin itu, saudara. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang paling kalau sakitnya tunggu saja lah, pilek-pilek itu saja. Ya, itu dia. Ya. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Ya, untuk itulah makanya ada buah yang harus kita hasilkan. Ya. Jadi hidup ini nggak sembarangan hidup-hidup saja. Tetapi ada buahnya. Apa itu? Anak-anak kita, ya, kita bimbing menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, Anda bekerja kan untuk anak. Ya, anak-anak kita bimbing. Dia sekarang sudah mulai pandai berdoa, memuji Tuhan. Ini
Saudara lihat, berdua, ya, suami istri saling mengasihi, ya, saling menghormati, ya. Ada buah yang dihasilkan. Saya berdoa, ya, biasa setiap kita di tempat ini, keluarga demi keluarga, perhatikan keadaan, ya. Kau jaga waktu-waktu hari-hari, karena hari-hari ini jahat, hari-hari ini jahat, ya. Seperti lagu tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Selalu lihat, ketenangan membuat engkau bisa mengambil keputusan yang baik. Oh iya, jangan buru-buru, tenang dulu. Ya, selalu lihat. Kalau Anda ke rumah saya, maka kau akan bertanya, Pak, rumah itu kenapa kau nggak siap-siap? Gitu sih. Dari situ aja, sebagai seorang hamba Tuhan, saya belajar. Jadi untuk segala sesuatu, kau harus perhitungkan. Kau harus susun anggaran. Oh iya, jangan memaksa. Di tengah-tengah COVID ini, jangan paksa. Kalau belum ada uangmu, jangan paksa. Jangan berutang, saudara. Jangan berutang, saudara. Jangan paksa. Ya. Apalagi di dalam pembelian-pembelian yang cukup mahal. Membeli mobil, membeli sepeda motor, waduh. Kalau belum ada uang, sabar. Tenang aja, gak apa-apa, jalan kaki. Sudah kau dulu. Gak masalah. Ya, jangan dipaksa, saudara. Ya, tenanglah. Kenapa? Karena hari-hari ini cukup rawan. Ya, hari-hari ini cukup rawan. Saudara, gue ada lihat di handphone Anda sering masuk pinjaman-pinjaman, betul? Pinjaman-pinjaman diberikan handphone Anda itu semua. Ya, saudara, gue ada lihat. Jangan tertarik di sini. Jangan coba-coba Anda tertarik di sini. Ya, jangan coba-coba. Itu dia. Ya, dan akhirnya apa? Orang yang tidak tenang, orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti terpleset. Ya. Maka di tengah-tengah masa yang suka, maka kehidupanmu akan menjadi kering. Tidak ada lagi air kehidupan, ya, yang berbicara tentang firman. Makanya orang kalau nggak mencintai firman, pasti kehidupannya kering. Ya. Apa? Terus cerita firman apa? Terus cerita apa? Cerita bisnis, Pak. Di tengah-tengah seperti ini cerita bisnis, ya, udah mentok. Ya. Orang mau buat dagang apa, semuanya mentok. Ya. Di tengah-tengah seperti ini. Untuk itulah Tuhan bilang, Tuhan izinkan itu supaya apa? Supaya semua manusia menghormati Tuhan. Supaya semua manusia datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pekerjaan. Oh ya, itu mandat. Ya, kuasailah. Ya, bumi ini, segala binatang, segala di udara, yang di laut, semuanya kuasailah. Itu mandat daripada Tuhan. Itu makanya kalau Anda bekerja mau cari kaya, salah. Ya. Makanya ada di cerita firman Tuhan, anak muda yang kaya. Ya. Ketika dia panggil Tuhan hari ini juga, habislah hidup, selesai. Di mana kekayaan ini? Untuk siapa? Ditinggalkan semua. Ya. Jadi bekerja bukan untuk kaya. Kalau kau bekerja untuk kaya, salah. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang membuat kau kaya. Berkat Tuhan. Ya. Jadi kalau kau bekerja, jangan punya angan-angan mau kaya. Ya. Kalau kau bekerja, artinya itu perintah Tuhan. Biar lewat pekerjaanmu, nama Tuhan dimuliakan di sini. Oh itu penting. Ya. Jadi jangan Anda bekerja, wah udah harusnya pulang, mau buat lembur, wah belum cukup lagi. Sudah kuliah, ya malah justru itu akan menyiksa diri, ya membuat engkau ya masuk angin. Ya saudara kuliah, ya saudara kuliah. Banyak orang yang bodoh di masa-masa kesukaran seperti ini. Dia tidak mau mendengar suara Tuhan. Terakhir jadi bodoh. Jadi bodoh, saudaraku. Pernah Anda bekerja, dapat uang, atau besok sudah habis. Saudaraku lihat, ya, masa kau bekerja 1 bulan, bisa kau habiskan cuma 3 hari. Tidak bertahan sampai 1 bulan. Ya, karena kau tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena kau tidak mau mendekat kepada Tuhan. Karena kau tidak mau mencari wajah. Dan saya percaya ketika kau mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan
segala belalang-belalang pelahap Tuhan akan singkir. Ya. Jadi saudaraku lihat, kalau kau jadikan Tuhan itu mitra kerjamu, berarti artinya apa? Kalau kau diberkati, bagi dong sama Tuhan. Ya, bawa persembahannya. Ya, karena semua ini bukan milikmu Tuhan. Oh iya. Ya. Kalau Anda mitra kerja sama teman Anda, pasti Anda bagi kan ketika untung kan? Oke, untung kita sekarang 1 juta. Oke, karena aku pemilik modal, kau cuma membantu, ya udah, aku kasih kau 20%. Kan selesai. Begitu juga dengan Tuhan. Kita ini adalah teman sekerja Allah. Ketika diberkati Allah, ketika kau datang di tempat ini, dikuduskan. Dikuduskan pekerjaan. Diberkati engkau. Bagi sama Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sehingga kau menjadi umat yang tidak perlu. Ya. Sehingga engkau menganggap berkat Tuhan itu nggak perlu dikejar. Tidak perlu dikejar. Malah berkat Tuhan yang mengejar engkau ketika kau mengandalkan Tuhan. Kau ditanam seperti pohon di tepi aliran air. Lihat ini. Kemanapun kau melangkah, siapapun yang dijumpai olehmu, semuanya mendapatkan kehidupan. Aku suka kali berteman sama diri. Wah, setiap aku berteman, aku dimotivasi, ya, aku diarahkan. Kau sudah menjadi air kehidupan. Kemana-mana kau bawa air kehidupan itu, sama temanmu, tetanggamu, keluargamu. Ya. Sehingga hari-hari ini Tuhan mau merawat setiap keluarga demi keluarga. Ya. Setiap keluarga demi keluarga. Jadi buat kita semuanya, jangan pernah putus asa. Kalau suamimu belum bisa kau ajak bergereja, jangan putus asa. Bawakan dia dalam doa. Dan saya percaya, satu waktu nanti, pada waktunya, indah pada waktunya, Tuhan akan menjamah suamimu, menjamah istrimu, menjamah anak-anakmu. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat menjalani. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama ku percaya, bukan karena berniat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena berniat, namun karena firman-Mu tiada berniat. Amin. Ya, saya berdoa biarlah sepanjang bulan September ini, mari saudara, ya, jangan pernah aktivitasmu itu terlalu besar, ya, jangan saudara, tetapi coba buat seimbang, ya. Kita harus bekerja, yes, tetapi coba sisihkan waktu 1 jam, 2 jam untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Perhatikan keadaan. Coba apakah pagi-pagi bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari, ya, supaya Anda bisa membangun mesbah bersama dengan keluarga. Waduh, indah sekali, ya. Indah sekali, ya. Apalagi ada di sini Bapak Amanda yang selalu keluar kota, gitu.
Kalau Bapak Amanda keluar kota, sadar nggak? Tuhan kau baik. Perjalanan yang cukup panjang, Tuhan pelihara aku. Bersyukur kan? Itu dia. Ya kan? Jadi kalau kita nggak mau bersyukur, wah, kita menjadi orang-orang yang gelap, orang-orang yang bodoh. Ya? Orang yang nggak mau bersyukur, ya, itulah menjadikan kita itu mudah marah, emosi, gitu ya. Orang yang nggak mau bersyukur. Ya, artinya orang yang bersyukur berapapun kau dapat, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya kan? Bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Makanya berkat itu jangan diginikan, bro. Kalau berkat dapat gini, nah, berdarah-darah nanti. Berkat itu kalau dapat buat gini. Nah, ketika kau diberkati, mungkin tetanggamu nggak makan. Oh iya, aku ada dapat berkat. Ya udah belikan nasi goreng, kasih ke dia. Jadi aman kan? Tapi coba berkat kau buat gini. Payah keluarnya. Setelah aku lihat, emangnya berkat itu datang dari mana? Dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati, kenapa kau buat gini? Buat gini lah, biar dia bisa mengalir selalu. Mengalir. Oh iya, mengalir selalu. Ya. Jangan hidup ini egois. Ya. Kalau Anda tinggal di tetangga, lihat tetangga-tetanggamu. Iya. Jangan mau hidup sendiri. Wah, udah cukup untuk aku aja lah. Orang lain biar aja mati. Wah, jangan. Ya. Karena Tuhan ciptakan kita di tengah-tengah dunia supaya jadi berkat. Sehingga dunia melihat di tengah-tengah COVID ini anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Di musim-musim seperti ini, ya, tidak pernah mengalami terik panas. Waduh, itu berbicara tentang perlindungan. Perlindungan, ya. Di masa-masa COVID ini, ya makan, ya tetap kamu bisa makan, ya. Tetapi penghasilan mungkin tidak seperti biasanya. Ya nggak apa-apa, aku bersyukur, aku berterima kasih, ya. Sehingga satu dengan yang lain saling menolong, ya. Bukan karena mesti uang banyak, ya. Tetapi lewat perhatianmu, lewat kunjunganmu, kamu doakan dia, itu udah perhatian, ya. Sehingga dia tidak artinya masuk neraka karena kamu doakan, kamu kasih motivasi, dia kembali kepada Tuhan. Dia bertobat, dia berubah. Cara berpikir yang tidak baik menjadi baik. Amin. Kamu dengar, dunia ini, tanah ini, ya kita semua hidup dari tanah, saudara. Air yang kau minum itu dari tanah, ya. Baju yang kau pakai itu dari tanah, ya. Semua yang ada, makanan yang kau makan itu dari tanah, ya. Sayang, tanah sudah dibunuh. Untuk itulah Tuhan bilang, hormati hari Sabat supaya kutuk itu dipatahkan. Ketika kau menghormati hari Sabat, maka 6 hari lamanya kau bekerja. Di hari ke-7 Tuhan memuduskan pekerjaan. Tuhan memuduskan berkat-berkat yang dapat lewat pekerjaan. Oh ya. Dan Tuhan berjanji, ya, berkat yang membuat itu kamu kaya, susah payah tidak menambah. Berkat Tuhan. Jadi saya berdoa buat setiap kepala rumah tangga. Di sini ada bapak-bapak, ya. Wah, saya berdoa, ayo jadilah laki-laki yang selalu mencintai Tuhan. Jadilah laki-laki yang selalu mengerti kehendak Tuhan. Ya, begitu juga dengan ibu-ibu yang dahsyat di tempat ini. Jadilah ibu-ibu yang mengerti, ya, kehendak Tuhan. Ibu-ibu yang mau berdoa, suka berdoa. Jadi kalau bapak-bapak nggak suka berdoa, ibu-ibunya lah yang arahkan. Ayo Pak, kita berdoa, ya. Karena lewat doa, ya, maka tangan Tuhan bergerak, ya. Kalau kau tidak berdoa, Tuhan nggak bergerak. Makanya orang yang tidak berdoa mati secara rohani, ya. Jadi kalau kau suka berdoa, maka tangan Tuhan bergerak. Wah, dan saya percaya waktunya akan tiba. Berkat Tuhan akan mengalir atasmu. Di bulan September ini, di bulan yang ceria ini, ya, memasuki tahun yang baru menurut kalender Yahudi. Maka dengar, ya,
hujan akhir akan dicurahkan buat kita semua. Hujan akhir itu berbicara tentang berkat-berkat. Ya. Selama dari bulan Januari, September yang lalu sampai dengan hari ini, umat Tuhan setia beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan berjanji, orang yang setia, maka Tuhan akan memberikan kekuatan senantiasa. Tidak pernah lesu, berjalan makin lama makin kuat, berlari makin kuat. Ya. Itulah janji Tuhan. Ketika engkau suka menanti-nantikan Tuhan, maka engkau seperti burung raja wali yang naik terbang tinggi. Ya, kamu lihat keadaan tidak baik di dunia ini, tapi ketika kau mengandalkan Tuhan, kau lari kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan meneguhkan semuanya. Tuhan yang akan menolong engkau di setiap pekerjaanmu. Tuhan akan tolong engkau. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan pegang tangan kananmu. Wow, luar biasa. Tanganmu dipegang oleh Tuhan. Wah, kemana-mana kau dibawa oleh Tuhan. Ya, dalam pekerjaanmu kau ajak Tuhan. Di dalam keluargamu kau ajak Tuhan. Di dalam seluruh pergaulanmu kau ajak Tuhan. Dan saya percaya, lewat kesaksian-kesaksian dalam hidup, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah sempitkan kuasa Tuhan. Anggap mungkin, oh jangan. Ya. Ya, di tahun-tahun seperti ini, apa yang tidak mungkin menurut manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya bukan mengira, namun dalam firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan cara beriman, namun dalam firman-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memperkenankan firman-Mu Bapa buat setiap umat-Mu di tempat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, di masa-masa yang sukar ini, di tengah-tengah pandemi ini Bapa, aku percaya Tuhan, kebaikan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu Engkau limpah-limpahkan buat umat-Mu di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung, Tuhan
Tuhan, jadikan keluarga-keluarga yang rukun dan damai. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Buat setiap umat-Mu Tuhan, yang ada yang sakit, mari Saudaraku, di mana yang sakit taruh lewat tangan kanan, taruh di tempat yang sakit. Biar pada lewat ibadah kita pada pagi hari ini, Tuhan menjamah yang sakit itu. Tuhan, setiap tangan-tangan yang ditaruh di tempat yang sakit, jamah dalam nama Yesus, sembuhkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus, oleh bidur-bidur Tuhan, sembuh, sembuh, sembuh. Imanmulah yang menyembuhkan engkau. Asal ku jamah saja, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Biar dengan cara yang benar umat-Mu boleh makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Dan kami boleh mengingat bagaimana Tuhan telah membeli kami dengan darah yang mahal. Tuhan telah mati bagi kami, telah menebus dosa-dosa kami. Hari ini kami memperingati ya Tuhan, setiap awal bulan Tuhan, kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan, di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kami. Urapi kami Tuhan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang siap mengikuti perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Kekuatan di hidup, kau teguhkan hati, saya mustahil. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu, kau teguhkan hatiku, saya mustahil lagi, sama ku berkata. Perjamuan kudus kami pada pagi menjelang siang hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencacakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atas yang kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, buat kehidupan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan beri kayu salib. Engkau telah memberi kami dengan harga yang mahal. Hidup kami berikan kepadamu. Hidup untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Pakai hidup kami Tuhan, pakai jiwa-jiwamu kami, jiwa-jiwa kami. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Oh ya Allah, sandal Allah, ya Allah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Biarlah berkat perjamuan kudus akan mengalir buat umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu akan menang dalam segala hal. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Rumah tangga Tuhan berkati. Suami yang mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Istri sebagai penolong, sebagai pendoa dalam keluarga. Anak-anak yang taat, mencintai Tuhan. Keluarga-keluarga yang harmonis, yang rukun dan damai. Kesana Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat seluruh umat-Mu. Biarlah seminggu ke depan Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna Bapa. Engkau yang menolong setiap umat-Mu. Apa saja yang dipegang oleh umat-Mu, dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati Tuhan segala usaha dan pekerjaan umat-Mu. Berkati seluruh ibadah-ibadah kami Tuhan, baik ibadah FA maupun pemuda, maupun ibadah minggu depan Tuhan. Aku percaya supaya umat-Mu boleh ambil bagian. Karena ketika umat-Mu bersekutu, maka Tuhan akan mengurapi, memberkati umat-Mu. Engkau melepaskan kami dari segala penyakit sampar. Engkau melepaskan umat-Mu dari segala penyakit COVID. Aku percaya Tuhan, ketika kami datang beribadah kepadamu, Tuhan yang menjamin kami, Tuhan yang menjamin kami, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang sekarang sampai selama-lamanya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Duduk kembali. Di nama Tuhan kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pemakaian Tuhan luar biasa lagi. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua, dan kita akan mengumpulkan persembahan persepuluhan kita, persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Siapa ku sungguh terpuji,
Saya ucapkan bagi kita semua salam semua saudara ini. Warga jemaat Minggu 5 September 2021. Yang pertama, doa pengerjaan sekaligus rapat pengerjaan diadakan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 pukul 20 malam. Doa pengerjaan ini diadakan di gereja Tuhan kita di tempat ini. Mari kami undang dan kami himbau semua pekerja, baik dekmos, diaken dekonis, berdoa, guru-guru sekolah minggu untuk datang, untuk hadir dan bergabung di ibadah pekerja ini. Yang kedua, ibadah Eva diadakan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 pukul 19.30 malam. Ibadah Eva ini diadakan atas nama pekerja kita di tempat ini, Jonathan Parasa, yang diadakan di gereja kita di tempat ini. Kami undang semua jemaat Tuhan dan kami mau seluruh jemaat Tuhan dan pekerja Tuhan untuk hadir dan bergabung di ibadah Eva ini. Yang ketiga, ibadah muda-mudi diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 pukul 19 malam. Ibadah muda-mudi ini diadakan di gereja kita di tempat ini. Mari kami ajak semua anak-anak kami remaja muda-mudi untuk datang, hadir, dan bergabung di ibadah muda-mudi kita di tempat ini. Perlu kami sampaikan
bagi orang tua yang dimana pada bulan-bulan yang lalu yang telah diserahkan anaknya di tempat ini, yang perlu kami sampaikan kembali kepada orang tua kami supaya menyediakan kembali data-data seperti mengisi formulir kembali atau menyediakan pas foto yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin karena sudah terselip atau sudah hilang di pusat atau bagaimana, jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bagi anaknya yang sudah penyerahan beberapa bulan yang lalu supaya mengisi formulir kembali dan menyediakan pas foto. Dan bagi jemaat juga yang belum dibaptis, kami sampaikan kembali setiap hari Minggu setengah 3 sore ada pembaptisan di gereja kita di pusat di Sumatera Resort. Jadi kalau ada saudara kami atau jemaat Tuhan di tempat ini yang mau dibaptis, silakan mendaftar kepada kami di tempat. Dan bagi yang mau dibaptis supaya menyediakan pas foto 3x4 warna 2 lembar. Jadi kalau mungkin ada warta tambahan dari kami, mungkin bisa kami sampaikan melalui grup masing-masing. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas hari-hari kami, atas pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, terlebih-lebih yang hadir pada hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rasakan lawanan-Mu di tempat ini. Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami, di mana sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui, Tuhan menyertai kehidupan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami rasakan semua berkat-berkat-Mu dan anugerah-Mu yang terbesar Engkau berikan bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi menjelang siang ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami telah mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Biarlah semua ucapan syukur kami sungguh Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, membangun mesbah bagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua ini Tuhan kami mempersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu buat umat-Mu semua, buat kami semua ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami diingatkan kembali oleh firman-Mu, firman-Mu yang hidup. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami supaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mengajari kami untuk tidak bimbang ya Tuhan. Engkau mengajari kami untuk tidak takut menghadapi hari-hari kami ke depan Bapa. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang manis, sehingga hidup kami umat-Mu semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terlebih-lebih sepanjang 1 minggu ke depan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Bapa. Sepanjang 1 minggu ke depannya Bapa, kami serahkan semuanya, seluruh aktivitas kami, keluarga lepas keluarga. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami Bapa, berkati apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas umat-Mu. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, berlipat-lipat kali ganda. Berkat-Mu mengalir atas umat-Mu semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati lebih lagi Bapa Gembala kami, Bapa Junta sendiri Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terlebih pelayanan hamba-Mu di tempat ini, penggembalaan hamba-Mu di tempat ini Bapa. Urapi, berkati dan dengan hikmat yang luar biasa yang melampaui segala akal, itu adalah milik hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu melayani, kemanapun hamba-Mu melangkah, kami percaya di dalam setiap pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai dan dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa.
hamba-Mu. Begitu juga Ibu Gembala kami, berkati Tuhan sebagai dia penopang di dalam keluarga hamba-Mu. Bahkan ketiga anak mereka, berkati ketiga anak mereka Tuhan, berkati studi anak-anak mereka, pekerjaan anak mereka Tuhan, sekeluarga mereka yang berhubungan dengan adik mereka Tuhan berkati. Engkau tutup muka keluarga dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan keluarga hamba-Mu kepada kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kami semua yang melayani Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih buat WL, terima kasih buat singer, terima kasih buat imam-imam musik, terima kasih buat diaken-diakonis, para pendoa, bahkan multimedia, guru-guru sekolah minggu, semuanya pelayanan kami, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bagi kami yang melayani Tuhan, bila kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang kegiatan, sepanjang 1 minggu ini Bapak. Apapun kegiatan-kegiatan hamba-Mu, baik di gereja-Mu di tempat ini, dimanapun kami melayani Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami hati yang lebih setia lagi, hati yang lebih taat lagi kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan para hamba-Mu, kami mau berdoa Tuhan buat para gembala kami yang berada di pusat, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta deputinya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu ini, dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga umat-Mu di pusat Tuhan dimenangkan, sehingga jiwa-jiwa banyak dimenangkan di pusatnya Tuhan. Begitu juga Bapak Gembala rohani kami, pembina rohani kami, Bapak Ngionan Tuhan, Bapak Pendeta Edi Praetno, bahkan Gembala kami di pusat Tuhan di Sumatera Resort, Bapak Jackson Melase. Kami percaya dan kami serahkan seluruh hamba-Mu ini, bahkan seluruh deputi-deputinya, bahkan seluruh kepala-kepala cabang. Kami berdoa Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya di dalam setiap perkataan mereka, banyak jiwa-jiwa yang dituai di kota Medan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota Medan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, gereja-gereja-Mu yang berdominasi dimanapun ya Bapak, mulai dari pusat sampai yang di desa-desa. Kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap gereja-gereja-Mu menuai banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, sehingga Indonesia dimenangkan, bangsa kami dimenangkan ya Tuhan. Tapi juga Tuhan, kami mau berdoa buat para pemimpin pemerintahan kami. Kami mau berdoa buat presiden kami, wakil presiden kami, bahkan kepemimpinan kepala pemerintahan dari yang teratas sampai yang terbawah. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memimpin kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati kepala pemerintahan kami. Biarlah setiap mereka yang ambil keputusan, semuanya itu sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Kami percaya Indonesia dimenangkan melalui pemimpin-pemimpin kami ini Bapak, sehingga Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, Tuhan berkati, Tuhan jamah seluruh rakyat Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa pilihan Allah, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati tanah air Indonesia, berkati seluruh warga jemaat Indonesia, jauhkan dari segala penyakit COVID, jauhkan dari segala penyakit sampah, semuanya Tuhan, segala penyakit yang kami derita di Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menghapus dari Indonesia Bapak segala penyakit-penyakit sampah. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh rakyat Indonesia hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat persembahan kami yang telah kami kumpulkan pada hari ini Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang telah memberi, Engkau melihat Tuhan apapun yang kami berikan kepadamu, semuanya itu yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Engkau memberkati kami sepanjang bulan 8 Tuhan, bahkan sampai awal bulan ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati persepuluhan kami, Engkau memberkati ucapan syukur kami, apapun bentuk persembahan kami yakin dan percaya Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati kehidupan keluarga lepas keluarga, di mana Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Engkau memberkati umat-Mu yang Tuhan memberikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Bapak. Dan biarlah Tuhan, dari tempat ini juga, biarlah kami semua mengangkat tangan kami. Saya ajak jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan, untuk memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkati Depok dan Purimu, diberkati orang-orang, diberkati suku-suku yang berdiam di kota kudusmu Yerusalem, sehingga berkat yang tercurahkan di kota kudus Yerusalem Engkau curahkan bagi negara kami, bagi kota kami, kota Medan, bagi bangsa
hari ini. Bahkan Tuhan memberkati kami di perjalanan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kendaraan yang kami tumpangi, sehingga Tuhan Engkau tibakan kami di rumah kami dengan keselamatan dan sukacita Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari coba yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga.